Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama saya di sini. Kali ini kita lanjutkan mengenai sharing ya, mata untuk pembelajaran rekayasa perangkat lunak, yaitu software maintenance dan software evolution. Jadi untuk software maintenance dan software evolution ini biasanya terjadi ketika perangkat lunak tersebut sudah beroperasi ya. Jadi setelah instalasi dan operasi yang memang dia sudah masuk fase produksi, maka software maintenance dan software evolution ini memang perlu dilakukan ya. Nah, seperti apa posisinya software maintenance dan software evolution, kita lihat ya seperti apa. Oke, kalau kita bikin software ya, sejatinya tidak akan mungkin kita membuat software itu cuma satu kali lalu dipakai seumur hidup. Jadi memang perubahan-perubahan pada perangkat lunak ya, itu tidak terelakkan gitu ya, inevitable. Nah, mengapa seperti itu? Biasanya sih karena kebutuhan bisnis ya, utamanya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan fungsional ya, ada requirement-requirement yang memang harus disesuaikan kembali dengan kebutuhan bisnis dari organisasi ataupun kebutuhan-kebutuhan lain dari usernya ya. Nah, zaman sekarang juga bisnis itu selalu berubah dengan cepat. Jadi perubahan-perubahan pada software ya, itu memang dibutuhkan, bahkan untuk perusahaan besar ya seperti aplikasi marketplace itu hampir tiap hari pasti ada perubahan gitu ya. Entah itu ketika mereka ada event, ketika ada menerapkan peraturan-peraturan baru dan lain-lain ya. Kemudian ketika perangkat lunak itu dioperasikan ya, digunakan, pasti akan ada timbul error ya atau kesalahan-kesalahan yang mungkin saat fase development kesalahan itu belum didapat ya atau tidak diketahui sebelumnya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, perangkat lunak itu yang mengakses bisa jadi banyak ya. Maka dari sisi performance dan atau reliability-nya perangkat lunak itu harus ditingkatkan. Jadi bisa jadi yang berubah itu adalah struktur kodenya, tapi fungsinya sama gitu ya. Yang awalnya fungsi itu dieksekusi 100 baris, mungkin dengan adanya teknologi yang sekarang ya, ada library yang baru, maka dari 100 baris itu bisa menjadi setengahnya ya, 50 baris dan seterusnya ya. Namun memang biasanya yang paling berpengaruh terhadap software change ya adalah masalah bisnis organisasi ya. Kemudian mengapa kita perlu melakukan evolusi dari perangkat lunak? Karena beberapa fungsi-fungsi perangkat lunak itu merupakan suatu proses yang kritikal ya dalam menunjang suatu bisnis dalam organisasi. Nah, perubahan bisnis yang begitu cepat ya di zaman saat ini itu menyebabkan perubahan juga makin cepat ya. Seperti aplikasi marketplace, nah toko hijau ya. Nah, mereka itu punya programmer. Buat apa? Ya buat melakukan software change ya. Jadi memang mereka melakukan proses coding, proses rekayasa perangkat lunak itu sudah bukan di fase development sebenarnya, tapi di fase-fase maintenance dan software evolution. Karena kalau kita berbicara proses, ya dia sebenarnya kalau kita ngomong evolution, software evolution itu ya development sebenarnya, tapi development untuk mengembangkan aplikasi, bukan untuk membuat lagi dari awal. Nah, biasanya karena bisnis dalam organisasi itu selalu berubah, maka software evolution pun membutuhkan sesuatu yang cepat. Jadi perubahan-perubahan itu harus ditangani dengan cepat gitu ya. Nah, biasanya cost operasional itu selalu lebih tinggi daripada cost development, karena development itu kita bisa katakan suatu project ya, perangkat lunak itu ada tenggang waktunya. Misalnya development-nya adalah setahun. Nah, ketika itu software itu bisa dipakai 5 tahun gitu ya, dengan segala
konsekuensi yang ada, artinya ada maintenance-nya, ada perubahan fungsionalnya, dan lain-lain. Jadi memang budget yang paling besar ya bagi suatu perusahaan itu adalah saat di fase operasional ya. Jadi ketika softwarenya di maintenance dan dilakukan proses perubahan ya, evolusi, daripada dia membuat software yang baru. Karena termnya kalau membuat software itu lebih singkat daripada di fase operasionalnya. Nah, di dalam teori-teori yang ada dalam rekayasa perangkat lunak ada yang namanya program evolution dynamic. Nah, banyak studi di sini yang menjelaskan mengenai tentang proses of system change. Jadi, apa saja proses-proses yang dipelajari ya dalam perubahan suatu perangkat lunak. Nah, biasanya walaupun ini udah agak lama ya, ada studi empiris Lehman dan Belardi. Jadi mereka ada membuat beberapa hukum atau laws yang bisa diaplikasikan pada semua sistem ketika mereka berevolusi. Gitu ya. Nah, apa saja law-nya itu adalah seperti ini. Jadi hukum Lehman sendiri berkata bahwa perangkat lunak itu harus continuing change, gitu ya. Artinya dalam suatu penggunaan dunia nyata, bisnis selalu berubah, gitu ya, dan environment-nya juga pasti akan berubah. Yang perubahan dalam suatu perangkat lunak itu bisa jadi diikuti dengan perubahan-perubahan pada teknologi yang lainnya, misalnya jaringan komputer atau perangkat keras, gitu ya. Lalu ada increasing complexity, gitu ya. Nah, ketika perangkat lunak itu berubah dan kita mengadopsi beberapa teknologi yang terbaru, misalnya kita ambil dari sudut pandang kode ya, perubahan dari arsitektur desain monolitik menjadi microservice, gitu ya, itu menyebabkan suatu pertambahan kompleksitas kode yang lumayan, gitu ya. Microservice tidak hanya kode, mungkin beberapa behavior dari penggunaan ya, dan pengoperasionalan dari perangkat lunak juga bisa ikut berubah. Lalu ada large program evolution, ini artinya adalah suatu aplikasi gitu ya, dari waktu ke waktu itu pasti berubah gitu ya. Jadi pasti kalau misalnya perangkat lunaknya besar, suatu kesalahan di titik A bisa jadi akan berpengaruh ke titik B gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah large program evolution. Kemudian ada organization stability. Nah, ini adalah jangka hidup daripada perangkat lunak yang dipakai gitu ya. Nah, perangkat lunak itu kalau memang besar effortnya, besar supportnya ya dalam membantu organisasi dalam menjalankan bisnisnya, maka memang biasanya gitu ya dalam suatu organisasi itu ada divisi IT-nya, nah gitulah kira-kira gitu ya, untuk mengoperasionalkan perangkat lunak itu. Jadi kalau kita berbicara apa sih pekerjaan programmer, sistem analis dan lain-lain, mereka tidak hanya sekedar mendevelop ya, tapi mereka juga melakukan software change ya, perubahan dari perangkat lunak itu, baik penanganannya dari sisi maintenance atau dari sisi software evolution dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa pause videonya lalu bisa baca apa saja hukum yang Lehman keluarkan untuk masalah software evolution ini. Nah, biasanya ya Lehman Laws ini berlaku dan bisa diaplikasikan kalau suatu organisasi itu membuat suatu aplikasi yang saling terhubung. Gitu ya. Saling terhubung seperti apa? Misalnya organisasi itu punya 10 divisi ya, A sampai J. Nah, masing-masing mereka memiliki perangkat lunak sendiri. Mungkin dari sisi data pun mereka memiliki data sendiri. Nah, bagaimana caranya A sampai J itu akhirnya nanti bisa bersatu gitu ya. Karena sejatinya dalam satu organisasi sebaiknya punya satu data. Nah, tinggal distrategikan bagaimana cara integrasi antara
departemen A sampai departemen J tadi. Bisa menggunakan integrasi yang synchronize ya, atau bisa menggunakan yang asynchronous seperti distributed system, distributed database maksudnya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi ini yang akan dimodifikasi gitu ya. Kalau misalnya organisasinya kecil itu jarang. Ya, biasanya memang aplikasi yang besar yang terhubung yang antara satu dengan yang lain itu bisa menggunakan, atau Lehman's Law ini bisa berlaku di situ, gitu ya. Oke, software maintenance di sini artinya adalah tadi ya, masuk ke area operasional, dia memantau ya suatu penggunaan aplikasi, gitu ya. Tapi biasanya maintenance ini tidak melakukan perubahan besar ya dari sisi sistem arsitekturnya. Jadi biasanya hanya memperbaiki kesalahan, error, bug, dan lain-lain, atau biasanya menambah fungsionalitas saja. Namun secara mayoritas ya, perangkat lunak yang sudah di-develop itu tidak berubah drastis gitu ya. Nah, kalau software evolution justru yang berubah. Nah, maintenance juga inevitable ya, tidak terelakkan, karena di fase operasional kita nggak tahu nih kapan error terjadi ya. Kadang-kadang di fase development udah bikin nih ya, udah bebas ya, bug free beratnya, udah user acceptance test. Nah, ketika dijalankan ada aja errornya, entah dia nge-freeze, entah nanti ada output yang salah ya, ada penanganan input dan yang salah dan lain-lain gitu ya. Jadi memang antara proses development dengan proses operasional, fase produksi itu biasanya berbeda pekerjaannya. Ya. Yang satu membuat, yang satu mengoperasikan dan memelihara. Ya, kenapa harus dipelihara? Agar perangkat lunak itu berjalan di dunia nyatanya itu memang sesuai. Gitu ya. Jadi memang dia perlu dituning ya. Jadi tidak semerta-merta perangkat lunak itu setelah di development itu 100% pasti bisa dipakai, enggak gitu ya. Nah, bisa dia dipakai atau tidak itu tergantung di fase produksinya nantinya, di fase operasional. Jadi memang ketika dia diinstal dan dipakai oleh organisasi, disitulah biasanya akan terlihat, oh ada kesalahan, oh ada perubahan fitur misalnya, ada harus ditambahkan suatu fungsi ya dan lain-lain. Jadi perangkat lunak itu tidak bisa yang namanya setelah dibangun, diinstal terus ditinggalkan, itu nggak bisa ya. Jadi harus tetap dimonitor ya. Karena di fase operasional itu ada suatu divisi biasanya dalam organisasi yang menjalankan atau yang mengoperasikan perangkat lunak itu, yaitu divisi IT biasanya, apapun sebutannya gitu ya. Nah, ada 3 tipe maintenance di sini. Yang pertama adalah maintenance to repair software fault. Jadi maintenance untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan software. Lalu ada maintenance to adapt software to different operating environment. Di sini maintenance yang dipakai untuk menyesuaikan ya dengan lingkungan operasinya gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ketika perangkat lunak itu dipakai, operation sistemnya seperti apa ya, gitu ya, servernya seperti apa, software database seperti apa, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, maintenance to add to or modify the system functionality. Nah, ini adalah maintenance untuk merubah suatu fungsi atau menambah suatu fungsi. Nah, dari 3 tipe maintenance ini tidak ada maintenance yang menyebabkan perubahan mayor sebenarnya dari perangkat lunak. Ya, beda kalau kita ngomongin dari software evolution. Perubahan arsitektur dari monolitik ke microservice itu perubahannya sangat mayor gitu ya. Nah, dalam buku Pressman ya, biasanya yang paling banyak itu adalah menambah fungsional atau modifikasi dari fungsionalitinya gitu ya. Jadi ada suatu fungsi yang mungkin input dan outputnya sudah benar, namun secara operasional gitu ya, ada kesalahan, ada kekurangan lah dari sisi penggunaan, misalnya masalah user experience-nya. Nah, sebagai contoh,
Ada perangkat lunak, kalau zaman sekarang itu kan experience-nya orang, kalau mau masukin gambar ya, mau aplikasinya web atau apapun itu biasanya drag and drop ya. Jadi pas mau masukin gambar itu dari file manager, kalau di web biasanya di drag ke suatu kolom dan gambar akan mengupload sendiri. Nah, mungkin perangkat lunak itu berhasil mengupload gambar, tapi caranya masih tradisional, yaitu memilih tab browse, lalu akan membuka tab Windows kecil ya, dan dia akan mencari gambar di situ. Namun kalau seperti itu kan biasanya itu otomatis ke C ya, ke drive C picture. Nah, mungkin experience-nya aja yang harus disesuaikan kadang-kadang. Namun secara fungsi upload gambarnya berhasil. Nah, itu yang kebanyakan terjadi di dalam proses maintenance. Untuk fault repair dan software adaptation ya tadi itu juga terjadi, cuman tidak banyak biasanya ya ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menghadapi hal yang tidak biasa, ya tinggal disesuaikan saja. Nah, tadi di awal saya singgung bahwa operasional ya itu memang lebih besar harganya ya, cost-nya daripada development. Nah, dari studi literatur mengatakan bahwa usually greater than development cost ya untuk maintenance cost. Bisa jadi 2 kali sampai 100 kali tergantung dari aplikasinya. Ya seperti yang saya bilang tadi, development itu berupa project, ada tenggang waktunya. Biasanya fluktuatif cost-nya tidak terlalu signifikan. Tapi ketika software itu dipakai ya, sudah masuk fase operasional. Nah, ini ya, maintenance cost-nya jadi meningkat ya daripada development cost. Nah, apa saja yang menyebabkan 2 kali atau 100 kali itu tergantung daripada masalah teknis atau masalah non teknis. Nah, biasanya memang kesalahan-kesalahan dari teknis, contohnya kodenya berantakan gitu ya, dia tidak mempertimbangkan masalah waktu eksekusi dan lain-lain, itu menyebabkan cost yang lebih besar gitu ya. Kesalahan desain sih. Jadi kalau perangkat lunak yang menyebabkan banyak cost yang keluar itu adalah dari kesalahan desain dan ekspektasi. Ya. Cuman dari sisi fungsi pun juga sama sih. Namun dari sisi fungsi biasanya orang masih bisa diterima apabila experience-nya masih agak kurang. Namun dari sisi desain itu yang biasanya menyebabkan cost meningkat ya. Nah, terus kalau kita menggunakan software yang terlalu jadul itu juga sama ya. Terlalu tua. Nah, itu juga sama, itu support-nya terlalu tinggi. Apalagi misalnya support dilakukan kayak seperti kebiasaan ya. Artinya kita tahu perangkat lunak itu tiap tahunnya pasti error. Dan tidak kita fix karena kita bisa melakukan hal manual di dalam situ dan itu akan berulang tiap tahun ya. Nah, artinya itu akan menyebabkan ya, salah satu faktor yang menyebabkan non teknis ya masalah peningkatan daripada maintenance cost ini. Nah, ini biasanya nih ya. Contoh ya, sistem 1 seperti itu, sistem 2 seperti itu. Biasanya kalau sistem 1 itu bisa 50-50 antara development cost dan maintenance cost. Tapi ada sistem lain yang mungkin 2/3-nya adalah lebih mahal daripada development cost-nya. Jadi di sini sistem 2 itu hanya sekitar 170-an dolar, tapi untuk maintenance cost-nya itu bisa sisanya sampai 500 dolar. Nah, apa saja yang menyebabkan faktor dari maintenance ini? Tadi udah disebutkan masalah teknis dan non teknis. Nah, di sini digabungkan semua antara kedua itu ya. Jadi ada tim stability, seperti apa tim yang menjalankan perangkat lunak itu, gitu ya. Lalu ada constructor responsibility, contractual responsibility itu artinya si tim IT itu siap nggak terhadap perubahan-perubahan daripada aplikasi yang dioperasionalkan tadi. Kemudian staff skill, ini masalah teknis ya, skill daripada orang yang atau developer, bukan developer ya, lebih tepatnya ya orang yang menjalankan si perangkat lunak itu gitu ya.
seperti apa kepeduliannya terhadap penggunaan dari perangkat lunak itu, ya. Apakah memang karena kita jarang ketemu ya suatu departemen IT yang suka memaksakan penggunaan perangkat lunak, padahal user sendiri protes misalnya terhadap penggunaan itu. Namun itu terjadi biasanya karena keterbatasan skill dari staffnya. Itu pernah beberapa kali saya rasakan ya. Pokoknya harus begini, tapi padahal ada usul kan begini lebih mudah. Iya memang begitu lebih mudah, tapi kami nggak mampu. Kami mampunya cuma seperti ini, tapi kan sama aja. Nah itu yang kadang-kadang harus dihindarin tuh kalau kita ngomongin departemen IT. Jadi walaupun input dan output itu sesuai gitu ya, namun secara operasional experience itu akan mempengaruhi apakah user itu nanti akan menggunakan atau tidak menggunakan itu si aplikasinya. Nah, lalu yang terakhir adalah umur dari aplikasi dan strukturnya ya. Nah, ini perubahan desain. Jadi kalau misalnya desainnya terlalu berantakan, misalnya terlalu tua, itu juga yang akan salah satu yang menyebabkan cost factor dari proses maintenance. Bisa lebih murah atau lebih mahal ya. Minimal 2 kali. Nah, dalam proses maintenance biasanya kita bisa ukur complexity metricnya. Artinya kita bisa pertimbangkan ya berapa cost operasional dalam satu periode penggunaan aplikasi. Misalnya kayak aplikasi akademik aja. Kalau aplikasi akademik itu penggunaannya adalah per semester ya. Nah, itu biasanya bisa diukur tuh ya berapa pengoperasian itu. Misalnya ketika perwalian atau ketika registrasi butuh tambahan server, jadi ada sewa server selama sebulan misalnya. Tapi itu hanya terjadi di awal semester. Lalu untuk ujian, karena dilakukan serentak, online, misalnya di tengah pandemik ini, maka perlu sewa server juga di ujian doang. Nah, dan lain-lain ya. Kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan itu bisa dioperasikan, sehingga harapannya kesalahan serupa tidak terjadi pada periode selanjutnya dalam penggunaan perangkat lunak ini. Gitu ya. Jadi itu semuanya bisa dihitung sehingga nanti akan timbul berapa sih cost yang dibutuhkan suatu departemen IT ya untuk menjalankan suatu aplikasi ini, termasuk ya biaya internet ya dan lain-lain. Nah di sini ada proses metrik juga. Jadi dalam melakukan proses maintenance biasanya bisa diukur juga, misalnya dari seberapa sering request ya yang diminta oleh user untuk dilakukan suatu proses maintenance, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan ya ketika dia akan dieksekusi, terus rata-rata waktu yang dibutuhkan ketika change request terjadi, kemudian berapa banyak ya request yang diterima ya, perubahan dari request yang diterima oleh usernya. Nah, hal ini bisa bertambah atau berkurang ya dalam proses maintainability, namun itu bisa diukur. Bisa diukur cost-nya. Jadi kalau kita berbicara cost ini tidak harus selalu bicara uang ya, kita bicara waktu dan tenaga juga. Nah, dalam evolution proses ini mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, karena dia perubahan-perubahan mayor biasanya. Jadi nanti proses ini akan bisa dihitung tergantung dari softwarenya apa, tipe softwarenya yang di-maintenance seperti apa ya, atau apakah yang dilakukan proses evolution seperti apa, entah dia platformnya apa, operation systemnya apa, ya bahasa programannya apa dan lain-lain. Kemudian proses yang digunakan selama development-nya juga itu akan tergantung, karena software evolution itu adalah development setelah development intinya. Jadi development, operasional, development lagi. Nah itu evolution. Jadi nanti akan tergantung software development life cycle-nya, dan yang terakhir adalah dari skill dan experience dari orang-orang yang terkait gitu ya untuk fase evolution ini. Entah itu dari sisi user, customer, atau dari sisi developernya. Nah, kalau kita ngomongin software evolution itu pasti kita ngomongin development lagi, tapi development yang dilakukan setelah development. Nah, ini adalah hal yang circle ya, atau life cycle yang terjadi di fase evolution. Jadi biasanya ketika sistem yang baru sudah ada,
kemudian dilakukan proses maintenance, dilakukan proses produksi dan operasional, serta maintenance. Ternyata ada perubahan-perubahan signifikan, lalu nanti akan ada change proposal. Jadi ada perubahan yang diajukan, kemudian dilakukan software evolution process dan akan menjadi new system lagi. Nah, begitu seterusnya nanti dari new system akan ada change identification process, ada change proposal, dilakukan proses software evolution process, jadi new system lagi, dan seterusnya. Nah, seperti apa software evolution process? Ini seperti ini. Ya, dari change request, tadi ada perubahan, request perubahan, permintaan perubahan, apapun itu, entah dari fungsinya, entah dari penambahan fungsi, entah dari user experience, UI, dan lain-lain. Nah, dari situ dilakukan impact analysis dulu. Ini impact analysis itu intinya adalah kalau saya lakukan perubahan, seberapa besar nih perubahan ini akan berimpact pada organisasi misalnya, atau pada operasional perangkat lunak. Kemudian ada planningnya. Di sini ada request planning. Nah, ada 3 hal yang biasa dilakukan, bisa perubahan kesalahan ya, fault repair, platform adaptation, dan system enhancement. Ini tadi di fase maintenance ya. Nah, setelah itu nanti ada change implementation, kemudian kalaupun ada lagi hal yang harus diubah, masuk ke release planning lagi, kemudian nanti masuk ke sistem release. Itu menjadi new system. Kemudian kalau ada perubahan lagi, balik lagi ke change request ya. Nah, apa saja hal yang dilakukan di change implementation ya, di proses change implementation itu ada propose change, jadi propose perubahan dulu. Kemudian lakukan requirement analysis dulu, sama kayak development ya. Ada requirement analysis, ada requirement updating, lalu ada development software. Nah, development software itu apa saja prosesnya? Ya, software development life cycle ya, balik lagi ke situ ujung-ujungnya. Nah, perubahan yang terjadi pada perangkat lunak itu ada 2 ya. Ada perubahan yang tidak mendadak, ada perubahan yang mendadak atau urgent. Nah, kalau misalnya memang urgent, tidak perlu kita menjalankan beberapa siklus yang tadi atau proses yang tadi. Ya, apalagi kalau memang errornya atau kesalahannya sangat serius gitu ya, dan harus diperbaiki saat itu juga. Nah, itu mungkin hal-hal yang tadi itu bisa diabaikan. Yang tadi planning, yang tadi yang di atas ini ya. Nah, yang ini bisa diabaikan. Nah, terus kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan tiba-tiba terjadi, ya, yang memang bersifat fatal, maka perubahan urgent ya, perubahan yang harus dilakukan itu harus cepat, sehingga mungkin tidak harus memenuhi circle yang tadi. Dan yang ketiga, apabila bisnis berubah dengan sangat cepat juga gitu ya. Jadi misalnya kita bersaing dengan kompetitor nih, kayak marketplace kan banyak tuh, toko hijau, toko merah, toko oranye gitu ya. Nah, biasanya masing-masing kompetitor itu akan berlomba-lomba mengeluarkan fitur atau fungsi-fungsi aplikasi yang selalu baik ya, selalu mendengar apa yang konsumennya inginkan. Nah, misalnya memang perubahan itu setiap hari dilakukan, maka mungkin yang tadi bisa di-skip ya. Tapi memang hal itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki skill yang kompeten. Nah, kalau ada emergency repair, kita bisa menggunakan step ini saja. Ya, jadi emergency repair itu biasanya tidak usah lagi kita ngomongin software development life cycle, karena di situ kan ada analisis, ada desain, dan lain-lain. Nah, kalau emergency repair itu sebenarnya langsung analisis ya, jadi kodenya yang dianalisis. Jadi begitu ada change request ya, dari perubahan-perubahan, langsung dilakukan analisis source code. Jadi langsung buka source code aja, kemudian source code-nya dimodifikasi, kemudian di-deliver lah modifikasi sistem yang sudah dilakukan tadi. Jadi semua step yang tadi panjang, termasuk software development-nya itu bisa di-skip. Langsung aja untuk kodenya yang dianalisis dan dimodifikasi. Itu untuk emergency repair. Tapi kalau tidak emergency, misalnya kayak tadi sistem akademik itu kan dijalankan per semester. Mungkin ada hal-hal yang kurang nih dijalankan di semester ini. Nah, nanti akan diperbaiki di semester depan. Artinya kan ada waktu 6 bulan ya dalam untuk melakukan perubahan di perangkat lunak tersebut.
Baik, seperti itu ya kira-kira penjelasan saya mengenai software maintenance dan evolution. Jadi kedua hal ini tidak terelakkan ya, inevitable, sehingga kita harus tahu bahwa cost yang dikeluarkan itu lebih besar ya daripada fase development. Ingat ya, perangkat lunak itu tidak hanya dibuat, kemudian diinstal dan ditinggalkan, tapi harus ada yang mengelola juga. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.